Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 10, Puji Ayumia, NPM 1702040072. Di sini saya akan membahas materi tentang Islam dan globalisasi. Islam dan globalisasi ini memiliki beberapa sub. Ada 5 sub. Yang pertama itu ada respon Muslim terhadap globalisasi. Perubahan sosial yang berlangsung amat cepat sebagai dampak dari globalisasi melahirkan berbagai persoalan, baik secara sosial, ekonomi, politik, dan agama. Pada satu sisi, era globalisasi memberi peluang lebar bagi semua komunitas untuk berbaur dengan komunitas lainnya. Di sisi lain ini, globalisasi justru menebar ancaman bagi komunitas yang tidak siap menahan derasnya arus globalisasi yang saat ini sedang berlangsung. Yang kedua ini ada modernisme dan reformisme Islam. Yang pertama kita bahas tentang modernisme. Modernisme ini apa? Modernisme Islam itu menganggap tidaklah bentuk sistem dalam bidang apapun. Islam memberi petunjuk manusia berijtihad membangun sistem. Sistem dianggap sebagai suatu yang fleksibel, tergantung pada kebutuhan zaman. Islam mengajarkan prinsip-prinsip penerapan diserahkan kepada ijtihad. Nah, selanjutnya ini ada reformisme. Reformisme ini dapat diartikan dengan suatu golongan yang berpaham tentang pemikiran peneliti beratkan pada arti pengembalian orisinalitas, pemahaman dan praktek Islam kepada kajian literal Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya itu ada fundamentalisme dan radikalisme Islam. Kita bahas dulu. Yang pertama itu ada fundamentalisme. Fundamentalisme ini merupakan paham yang berusaha untuk memperjuangkan atau menerapkan apa yang dianggap mendasar secara makro. Faktor yang melatar belakangi lahirnya gerakan fundamentalisme adalah situasi politik baik tingkat domestik ataupun di tingkat internasionalnya. Selanjutnya ini ada radikalisme. Radikalisme ini merupakan perubahan. Sementara itu, radikalisme ini merupakan paham yang mengingatkan perubahan sosial dan politik dengan cara drastis dan keras. Dia terlalu keras gitu. Selanjutnya itu ada tradisionalisme Islam. Apa sih tradisionalisme Islam itu? Tradisionalisme itu merupakan bentuk pemikiran atau keyakinan yang berpegang teguh pada ikatan masa lampau dan sudah dipraktekkan oleh komunitas agama. Nah, yang selanjutnya itu ada post-tradisional dan liberalisme. Pertama itu ada post-tradisionalisme, yaitu sebuah konstruksi intelektualisme yang berpijak dari dinamika budaya lokal Indonesia, bukan tekanan dari luar dan berinteraksi secara terbuka. Bukan hanya dengan berbagai jenis kelompok masyarakat yang tidak hanya berasal dari dalam culture tradisionalisme-nya itu sendiri. Selanjutnya itu ada liberalisme. Liberalisme Islam ini secara etimologi berasal dari bahasa Latin liber, yang artinya itu bebas atau merdeka.
hingga akhir abad ke-18 Masehi. Istilah ini masih terkait dengan konsep manusia merdeka sejak lahir ataupun setelah dibebaskan dari perbudakan. Liberalisme sendiri lahir dari masyarakat sekitar Eropa pada abad ke-8. Liberalisme ini dalam bidang ekonomi adalah aliran yang memberikan kepada individu secara bebas. Istilah pemikiran Islam liberalisme ini telah mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat Islam.